Nggih, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanyanya saya yang sepele-sepele Pak. Jadi yang saya mau tanyakan itu ngeliat ilmu wajib, tapi di sana jarene bukan wajib. Ya. Pertanyaannya itu mencari ilmu wajib, tapi faham terhadap ilmu tersebut tidak wajib. Ya. Ini karena saya moderator berarti saya akan menanyakan kepada narasumber. Jadi kita ada kewajiban untuk mencari ilmu, tapi apakah benar paham tidaknya itu wajib apa tidak itu terhadap ilmu tersebut? Karena memang di dalam kita belajar sesuatu itu seringkali kita itu ada yang tidak difahami atau salah paham. Nah, kan juga banyak orang yang salah paham gitu. Nah ini jadi karena banyak memang salah paham dan faham yang salah. Ya, ada tidak paham, salah paham, atau fahamnya salah. Wah ini macam-macam ini masalahnya. Dan ini kita punya potensi tiga-tiganya ini. Gitu. Tidak paham berarti orangnya nggak mudah. Gitu. Salah paham berarti yang menjelaskan sudah betul. Kalau yang pertama tidak paham, kiainya menjelaskannya benar, tapi muridnya nggak mudeng-mudeng. Kan ada yang model begini. Yang kedua, kiainya benar menjelaskannya, tapi salah paham. Maksud ternyata dia salah memahami penjelasan dari kiai. Atau yang ketiga, fahamnya salah. Nah, berarti kalau fahamnya salah, kiainya ini yang salah. Kan? Nah, akhirnya diterimanya jadi salah. Nah, bagaimana ini tentang ini Gus? Silakan. Ini saya diperkodo untuk menjawab, padahal mestinya beliau yang menjawab. Jadi apa yang tadi disampaikan bahwa memang Rasulullah itu bersabdanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ada riwayat lain thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tapi intinya sama bahwa mencari ilmu itu wajib. Kaitannya dengan masalah apakah pahamnya itu wajib apa tidak, menurut dari hadis ini menurut saya adalah kaitannya dengan syariat yang wajib paham. Bagaimana mau sholat kalau sholat tidak paham? Bagaimana mau wudhu kalau cara wudhunya tidak paham? Jadi kaitannya dengan syariat ya menurut pandangan saya dilihat dari hadis tersebut ya wajib. Bagaimana mungkin orang belajar caranya wudhu, caranya sholat, yang penting saya ngaji saja, paham nggak paham, yang penting ngaji ya kan. Ini masalah paham memang butuh proses. Jadi kaitannya dengan wajib dalam pemahaman terutama kaifiyah atau cara beribadah adalah menurut saya wajib. Adapun kepahaman seseorang itu kan beda-beda. Ada yang langsung paham, ada yang mungkin bertahun-tahun baru paham. Jadi menurut saya kaitannya dengan kewajiban paham adalah wajib. Akan tapi kewajibannya itu butuh proses antara satu dengan yang lain. Untuk ilmu yang lain tentunya menurut saya ya tidak wajib. Tapi yang kalau yang wajib adalah kaitannya dengan masalah ubudiyah. Jadi tadi
Mencari ilmu berarti kesimpulannya adalah mencari ilmu hukumnya wajib. Dan harus paham. Benar. Dan harus paham dan benar. Artinya karena kalau sampai terus kalau nggak paham ya berarti harus belajar terus sampai paham. Nah, maka kalau sama dengan ketika kita itu ngaji fikih, belum paham langsung lewati, belum paham lewati, belum paham lewati. Prinsipnya yang penting ngaji, nanti malah tersesat. Nah itu, jadi kefahaman tersebut walaupun membutuhkan proses tetapi wajib paham. Ini yang terpenting tadi, makanya jangan sampai terjebak kepada yang pertama tadi adalah kalau belum paham wajib belajar sampai paham. Yang kedua, kalau pahamnya salah maka harus benar, dibenarkan lagi. Nah itulah pentingnya kenapa ngaji itu ada gurunya, talaki, adep-adepan dengan guru. Karena kalau ngaji sendiri, beli kitab sendiri, baca sendiri di rumah bagus, tapi kalau tidak di hadapan guru, khawatirnya kitabnya benar, dia sendiri memahami yang salah. Itu, maka dengan talaki itulah, dengan dia itu ketemu dengan guru secara langsung, bertemu, wajah bertemu, komunikasi secara langsung, diharapkan dia itu tidak tersesat kepada pemahaman yang salah. Lalu kitabnya sudah benar. Itu. Atau yang ketiga lah, ini yang paling parah. Yang paling parah adalah ketika fahamnya yang salah ini. Jadi ajarannya memang sudah salah dan ini banyak, maka memang disitulah pentingnya, perlunya ketika kita itu ngaji itu ada kalau sebenarnya kenapa talaki itu penting itu karena supaya biar sanadnya itu jelas, sanad keilmuannya jelas. Paling gampang sanad keilmuan yang paling aman bagaimana? Ngajinya pakai apa? Nah, kalau misalkan ngajinya pakainya kitabnya, ternyata kitabnya dari Imam Syafi'i, dari Imam Nawawi, misalkan dari misalkan Bulughul Maram itu siapa kalau Bulughul Maram itu Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain sebagainya. Berarti itu sudah masyhur. Yang dipelajari sudah masyhur karena sudah paham jelas ini keilmuannya daripada ulama-ulama tersebut, insya Allah aman. Nah, itulah pentingnya sanad itu seperti itu. Sanad itu untuk memastikan supaya ketika kita belajar itu tidak belajar paham yang salah. Nah, maksudnya seperti itu. Nggih. Soalnya kan di kalangan umum melihat ilmu wajib tapi bisanya orang wajib. Ya rata-rata jadi ini kan akhirnya kan lunga pada oleh ngaji orang-orang midangetakan orang mau kena ono dadi seperti pahala, uli ganjaran. Jadi kulo kadang-kadang sing kurang cocok. Kalau terkait kalau bicaranya itu seharusnya dibetulkan, itu kalimatnya itu harusnya begini. Barokah majelis ilmu, salah satu barokah majelis ilmu adalah siapapun yang ada di majelis ilmu dia mendapatkan rahmatnya semuanya. Rahmat itu dalam bentuk pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau yang mudeng atau yang enggak mudeng, mau yang niatnya ngaji atau cari jodoh, mau yang datang ke situ memperhatikan atau yang tidur, semuanya salah satu keberkahan daripada majelis ilmu, semuanya dapat rahmat. Nah, yang betul begitu maksudnya. Jadi bukan tentang apakah mencari ilmu wajib atau tidak, itu masuknya bab keberkahan majelis ilmu. Jadi mudeng gak mudeng dapat pahala, mudeng gak mudeng dapat ampunan. Itu mau tidur, mau memperhatikan, mau apa, dapat semua. Cuman ya beda antara yang memperhatikan dengan yang tidur, itu ya beda. Pahalanya ya beda. Termasuk yang di depan dengan yang di belakang itu beda. Itulah kenapa kalau dalam Islam itu ngaji itu melingkar supaya semua di depan. Karena pahala yang depan sama yang belakang itu beda. Itu beda jauh.
Itu jadi yang hobi-hobi mocok-mocok itu beda itu pahalanya itu. Nah ini, maka bagusnya memang melingkar. Ngaji itu bagusnya melingkar. Itu karena memang sunnahnya begitu supaya semua posisinya di depan. Fokusnya sama, pandangannya sama, diskusinya enak itu. Nah, kecuali karena jumlahnya banyak misalkan kan tidak memungkinkan untuk seperti itu, atau kayak gini nih nggak memungkinkan dibikin muter misalkan. Kalau memang memungkinkan kayak di masjid di mana bagus dibikin melingkar. Nah, itu supaya apa? Ya tadi pahalanya beda, keberkahan dari majelis. Jadi sudah datang ke pengajian nggak apa-apa itu. Jadi kalau untuk motivasi orang yang tidak pernah ngaji, betul, sing penting mangkat. Mudeng ramudeng nggak apa-apa. Jadi setiap kalimat itu ada tujuannya. Setiap kalimat itu harus disesuaikan dengan siapa kita itu berbicara. Itu. Siapa berbicara itu harus disesuaikan. Misal contoh tadi, misalkan tadi Kiai Nasrullah menyampaikan begini. Beliau menyampaikan begini. Ada kalanya orang dikasih rezeki 10 juta tapi istrinya sakit. Itu anaknya bandel, dikasih rezeki 1 juta tapi istrinya sehat, keluarganya sehat, makan apa saja sehat. Bagi kita pelaku, kalau kita ini jangan sampai kebalik ini dalil yang begini jangan sampai kebalik. Kalau untuk diri kita kok kebetulan kita itu misalkan badan kita sakit-sakitan, atau istri kita yang sakit-sakitan, atau anak kita yang sakit-sakitan, maka jadikan itu sebagai peringatan. Jadikan sebagai apa? Kalau untuk menilai diri sendiri, jadikan peringatan. Kalau untuk nilai orang lain, oh itu ujian. Itu ujian. Jadi kalau ada teman kita kok istrinya sakit-sakitan, itu misalkan, kayaknya kaya tapi istrinya sakit-sakitan. Wah itu kayaknya azab itu dari Allah. Nggak boleh. Jadi kalau melihat orang lain itu ujian, berarti dia mau dinaikkan derajatnya oleh Allah. Tapi kalau untuk diri sendiri, jangan-jangan ini peringatan karena banyaknya dosa yang dilakukan. Jadi pakai dalil sesuai keperluannya itu. Kalau dengan orang yang nggak mudeng nggak apa-apa. Yang penting kamu datang ke masjid, yang penting kamu datang ke majelis. Wes mudeng ramudeng nggak apa-apa, betul itu. Tapi kalau sudah harapannya yang penting duduk dulu di majelis, dengar sedikit-sedikit, nanti lama-lama dia berkembang. Tapi ini jangan dipakai terus. Wah dipakai terus sudah 5 tahun tidur terus di majelis. Ini, ngaten ya, jelas ya. Nah, oke, silahkan, monggo ada pertanyaan lagi, nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.